Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita ta'zimi para alim ulama, para habaib, zuriatnya Nabi, dewan kiai, majelis guru, dan yang saya hormati hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kenikmatan jasmani maupun kenikmatan rohani, terlebih khusus kenikmatan kesehatan, sehingga kita sekarang ini dapat menjalankan ibadah puasa serta melakukan ibadah-ibadah lain yang Allah perintahkan kepada kita. Karena senikmat apapun makanan yang kita makan, selezat apapun makanan yang kita makan, dan senyaman apapun makanan kita makan, jikalau seandainya Allah cabut nikmat kesehatan daripada batang tubuh kita ini, maka makanan tersebut tidak ada apa-apanya. Ternyata memang nikmat yang paling enak, makanan yang paling lezat itu ialah kesehatan yang Allah titipkan kepada kita. Maka daripada itu, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat berangkaikan salam tidak lupa dan tidak jenuh-jenuhnya lagi kita haturkan kepada roh junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau ini anaknya daripada Abdullah dan buah hatinya Siti Aminah yang bergelar Al-Amin. Sekurang-kurangnya kita melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kita tamu yang mulia, telah datang kepada kita tamu yang suci, telah datang kepada kita tamu yang baik, yakni bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan ini, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Maka Allah mewajibkan kita berpuasa pada bulan Ramadan. Apa yang Allah perintahkan terhadap kita, maka akan kita kerjakan, dan apa yang Allah larang kepada kita, maka akan kita tinggalkan. Maka dalam hal ini saya akan menyampaikan 3 golongan orang-orang yang tidak diterima puasanya dan tidak diterima amal ibadah puasanya selama bulan suci Ramadan. Yang pertama, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, Rasulullah sontak terkejut dengan kedatangan malaikat Jibril. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan hal itu dengan malaikat Jibril. Kata Rasulullah, wahai Jibril, apa hajat engkau datang kemari? Wahai Jibril, apa keinginan engkau datang kemari? Lalu Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, bantu hamba ya Rasulullah, tolong hamba ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, tolong apa itu Jibril? Lalu malaikat Jibril mengatakan, jikalau hamba berdoa, tolong aminkan ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika itu yang engkau mau, maka akan aku aminkan. Lalu Jibril mengatakan,
Doa yang pertama yang Jibril panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah, Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, janganlah engkau terima ibadah puasa seseorang, janganlah engkau terima pahala puasa seseorang bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah mengatakan, amin, kata Rasulullah. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan seorang anak muslim dan muslimah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, wabil walidaini ahsana, dan berbaktilah kamu terhadap ibu bapakmu. Maka jikalau ingin melihat anak itu diridhoi Allah apa tidaknya, maka lihat dulu keridhaan daripada orang tuanya. Jikalau orang tuanya senang dengan anak tersebut, maka Allah pun ridho dengan anak tersebut. Sebaliknya, jikalau orang tua murka dengan anak tersebut, maka Allah pun murka dengan anak tersebut. Maka na'udzubillahi min zalik. Maka kita sebagai anak, ada baiknya kita jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua kita, sekecil apapun itu. Lalu apa doa malaikat Jibril yang kedua? Doa malaikat Jibril yang kedua ialah, Ya Allah, jangan engkau terima pahala puasa seseorang, jangan engkau terima ibadah puasa seseorang bagi seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Maka ketika Rasulullah SAW di Isra' Mi'rajkan oleh malaikat Jibril, lalu Rasulullah SAW disinggahkan ke neraka. Rasulullah dilihatkan penduduk neraka. Lalu Rasulullah melihat ada seorang wanita yang dimana lidah wanita ini panjangnya 70 hasta. Lidah wanita tersebut dililitkan di tiang besi lalu diputar-putar seperti halnya tusukan sate. Lalu Rasulullah menanyakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ada apa dengan umatku ini? Apa dosa umatku ini? Lalu Jibril mengatakan, itulah perempuan itu Rasulullah, yang selama hidupnya sering memaki suaminya dan sering memarahi suaminya dan sering membentak suaminya. Maka itulah istri yang durhaka kepada suaminya. Maka bagi perempuan atau bagi seorang istri, ada baiknya mencari keridhaan daripada suami. Memang pada hakikatnya pekerjaan rumah tangga, mencuci, memasak, apa segala macam, itu memang dikerjakan oleh para suami. Tetapi karena kenapa dikerjakan dengan pekerjaan seorang istri? Karena seorang istri mencari ridho dari para suami. Ketika seorang suami sudah ridho dengan istri, maka diibaratkan kata semua pintu surga terbuka untuk istrinya. Nah, makanya seorang istri harus mencari ridho daripada suami. Lalu apa doa malaikat Jibril yang ketiga? Doa malaikat Jibril yang ketiga ialah, Ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasa seseorang, jangan engkau terima pahala puasa seseorang bagi seseorang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Pada hakikatnya meminta maaf itu perbuatan yang mulia, tapi lebih mulia lagi ialah memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana kalam Abah Guru Sekumpul mengatakan, meminta maaflah sebelum orang yang memaafkan, dan memaafkanlah sebelum orang yang meminta maaf. Makanya tiga hal itu tadi penting, perlu kita koreksi dalam diri kita. Jangan sampai kita melakukan yang tiga tersebut. Maka jikalau sempat kita melakukan tiga tersebut, maka akan sia-sia puasa kita, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Benar itu datangnya dari Allah, kesalahan itu datang dari diri saya pribadi. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.